Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Ibu Bapak semuanya yang hadirin dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Masih semangat dong? Masih? Harapannya masih semangat karena kalau udah habis makan siang biasanya rasa-rasanya udah pengen tidur-tidur begitu. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan acara yang sangat luar biasa ini, yang dimana menjadi momen untuk kita semua saling bisa bertemu, saling belajar, dan juga tumbuh bersama. Mungkin itu yang paling penting. Hari ini saya ingin berbagi keyakinan untuk menumbuhkan harapan dan optimisme. Karena saya punya keyakinan bahwa kita perlu ada yang namanya optimisme. Nah, hari ini saya ingin berbagi yang namanya tadi keyakinan itu bahwa untuk menumbuhkan harapan dan optimisme bahwa melewati bisnis, kita itu bisa menciptakan perubahan yang berarti. Yang dimana bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita semuanya. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut kalau boleh saya ingin tanya-tanya sedikit nih kalau boleh. Siapa yang di sini yang sedang menjalankan usaha sendiri ataupun bareng keluarga? Tolong dong, angkat tangan dong. Oke. Lalu siapa yang saat ini bekerja sebagai karyawan atau profesional? Boleh dong? Oke. Nah, siapa yang sambil usaha tapi juga sambil kerja? Oke, yang lainnya siapa? Ngapain? Nah, terima kasih banyak tadi atas jawabannya. Tapi untuk itu yang ingin saya lakukan Ibu Bapak dan teman-teman semuanya adalah semua para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan satu hal penting bahwa kalian adalah tulang punggung daripada ekonomi Indonesia. Itu tulang punggung ada di teman-teman saudara-saudara UMKM. Dan untuk teman-teman yang saat ini bekerja, yang juga sedang bekerja, karyawan ataupun profesional, kalian juga adalah bagian penting dalam yang namanya produktivitas nasional, menggerak inovasi, dan pendorong keberlanjutan usaha. Nah, intinya apapun peran kita, apapun yang kita lakukan, semua mempunyai kontribusi besar untuk yang namanya masa depan bangsa kita, masa depan Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM, kalau boleh sharing-sharing sedikit dengan bosan di sini, saat ini ada lebih dari 60 juta UMKM di Indonesia, yang dimana UMKM itu menyumbang 61% daripada PDB Indonesia, yaitu apa? Pendapatan Indonesia itu 61% datang dari UMKM dan menyerap yang namanya 97% tenaga kerja yang ada. Bayangkan, ternyata tenaga kerja itu bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi UMKM secara menyeluruh itu adalah 97% daripada lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi kalau kita ingin ekonomi kita naik kelas, kita ingin ekonomi kita maju, kita harus mulai dari sini. Dari UMKM, dari para pekerja, dan ekosistem yang saling memperkuat. Nah, tapi saya juga paham bahwa banyak tantangan. Banyak sekali tantangan di lapangan. Dari yang namanya digitalisasi, lalu juga akses modal, lalu juga sampai perubahan yang namanya selera pasar yang begitu cepat dan sangat cepat sekali. Nah, karena itu tidak sedikit pelaku usaha yang akhirnya memilih untuk yang namanya sekedar saya katakan bertahan ataupun survive, hanya untuk bertahan. Mindsetnya yang penting masih bisa jalan deh, yang penting asal bisa untung sudah cukup. Akhirnya karena ingin survive, ingin hidup. Dan saya mengerti sekali, tidak mudah untuk tetap optimis di mana tekanan-tekanan yang ada dan tantangan-tantangan yang ada. Tapi saya percaya bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Seringkali teman-teman semua itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten.
Nah, maka dari itu dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan suatu konsep yang disebut sebagai social entrepreneurship ataupun kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah cara berbisnis yang menggabungkan ketajaman dalam melihat peluang dengan ketulusan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Nah, bukan berarti melupakan profit atau melupakan untung atau melupakan cuan. Justru menggunakan profit sebagai tools, sebagai cara tools untuk menciptakan perubahan. Nah, jadi seperti usaha pada umumnya, sebuah usaha sosial harus punya model bisnis yang jelas. Harus yang sustainable dan efisien. Nah, bedanya setiap keuntungan yang dihasilkan dialokasikan sebagian untuk memperkuat yang namanya komunitas. Nah, contohnya bisa kita lihat misalnya contohnya ya, amal usaha Muhammadiyah yang membangun ribuan sekolah dan layanan sosial dari unit-unit bisnis yang di sekolah secara profesional. Kalau teman-teman menonton film yang namanya Laskar Pelangi, pernah nonton Laskar Pelangi? Coba perhatikan, apa sih nama-nama sekolah Ikal, Lintang, dan juga kawan-kawannya. Tahu nggak apa? Betul, itu adalah SD Muhammadiyah Gantong. Nah, kalau dalam skala UMKM juga teman-teman ada nih perusahaan yang namanya Javara misalnya, yang menghubungkan hasil panen petani lokal ke pasar global sambil membangun kemampuan dari para petani-petani itu sendiri. Lalu ada contoh satu lagi, ada juga namanya Duanyam, yaitu memperdayakan ibu-ibu di NTT yang melalui kerajinan anyaman yang sekarang sudah menjangkau pasar global. Nah, bayangkan kalau setiap produk yang dijual tidak hanya memberi yang namanya cuan, tapi juga memperkuat kesejahteraan petani, nelayan, ibu rumah tangga, dan anak-anak yang ingin sekolah. Nah, inilah wajah baru dunia usaha Indonesia. Bukan hanya bertahan, tapi berdampak. Nah, dan saya yakin Indonesia bisa melakukan hal ini. Karena semangat gotong royong dan yang namanya kepedulian sosial sudah jadi bagian daripada DNA kita. Itu sudah ada dalam kultur kita. Yaitu dan agar semangat ini bisa benar-benar terwujud, kita butuh lebih banyak pemimpin. Nah, pemimpin yang bukan hanya memimpin di belakang meja, tetapi pemimpin yang melalui tindakan dan keteladanan. Itu yang penting, bagaimana pemimpin melalui tindakan dan keteladanan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya, dalam dunia usaha, saya percaya setiap orang bisa menjadi pemimpin, bisa. Tidak perlu menunggu jabatan seperti yang namanya manajer dulu kah, atau jadi direktur dulu, jadi CEO, no. Tidak perlu menunggu gelar S1, S2, S3, ataupun profesor. Nah, yang dibutuhkan adalah sikap yang baik. Apa itu baik yang dimaksud? Pertama adalah berani mencoba, berani juga untuk gagal, tapi yang paling penting berani untuk bangkit lagi. Karena kalau dalam bisnis, karena kita jatuh, kita harus bisa bangkit lagi. Jadi harus berani. Lalu A-nya adalah amanah. Nah, amanah adalah menjalankan usaha dan yang namanya pekerjaan dengan kejujuran, dengan integritas. Karena kepercayaan ataupun trust, yang di bisnis itu paling penting trust, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga dalam berbisnis. Lalu I-nya adalah inisiatif, yaitu apa? Tidak menunggu disuruh, justru mencari cara untuk terus bergerak dan berkembang dari langkah kecil apapun, small steps at the time. Kecil sedikit tidak apa, itu akan menjadi besar. Dan yang K adalah apa? Konsisten, karena ide apapun yang sehebat apapun ide-ide itu, tanpa eksekusi yang konsisten,
hanya akan menjadi wacana. Hanya jadi wacana aja. Jadi memang harus yang namanya punya konsistensi atau konsisten. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, saya percaya jadi pengusaha adalah salah satu jalan keberkahan dan selama ini dijalankan dengan hati yang tulus dan penuh integritas. Bisnis bukan sekedar yang namanya soal mencari untung, bukan. Tapi tentang membawa manfaat, membuka jalan dan memberikan dampak bagi sekitar. Saya berharap setiap pelaku usaha bisa berpikir dan bertindak sebagai pemimpin, as a leader, yang berani mengambil tanggung jawab, terus belajar dan tidak mudah menyerah. Nah, kalau pelaku usaha Indonesia tumbuh dengan cara seperti ini, maka bisnis benar-benar bisa menjadi yang namanya menjadi jalan perubahan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi yang paling penting untuk siapa? Untuk keluarga, untuk komunitas, untuk bangsa. Jadi untuk itu marilah kita terus berkarya, memberikan dampak dan jangan lupa tetap cuan, cuan, dan cuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsyad, terima kasih. Silakan duduk, Pak. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa sesi Pak Arsyad ini kami akan membuka tanya jawab. Jadi kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Nanti jika sudah kami berikan mikrofon. Ya, kami persilahkan kepada penanya pertama. Ya, silakan nanti jangan lupa sebutkan nama dan institusi asalnya ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Arbangoto Soleha dari Universitas Prasetya Mulia. Sebelumnya Pak Arsyad ini kan sering bicara soal pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan juga swasta. Nah, menurut Bapak apa contoh nyata kolaborasi yang sudah terbukti dan berhasil membawa dampak yang besar, serta bagaimana cara kami sebagai mahasiswa itu bisa ikut menjadi bagian di dalam kolaborasi? Ya, Bapak ini sering mengemphasize kolaborasi antara sektor swasta dan juga sektor publik. Apa contoh bukti yang sudah terbukti nyata, berhasil, dan bagaimana peran anak muda bisa terlibat di dalamnya? Betul ya, pertanyaannya seperti itu ya? Oke, betul. Oke, silahkan Pak Arsyad. Sudah nyala Pak? Tes, sudah ya. Nah, kalau bicara masalah tadi peran bagaimana swasta dengan publik ya, kalau kita ingat ingat nggak waktu pandemi? Karena kita udah lupa nih mengenai pandemi. Nah, waktu pandemi, pada waktu itu semua juga pada takut, semua pada bingung pada waktu itu. Contohnya apa? Misalnya waktu itu perlu adanya beberapa hal. Pertama vaksin, tapi selain dari vaksin banyak juga butuh yang namanya apa? Teman-teman yang nggak bisa keluar perlu beras, perlu dan lain-lain pada waktu itu. Apa yang terjadi adalah bagaimana kebetulan pada waktu itu saya memimpin namanya Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada waktu itu. Bagaimana mewakili dunia usaha bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan dampak sosial tadi. Yaitu dengan apa? Contohnya adalah memberikan yang namanya tadi vaksin-vaksin. Lalu juga ikut serta di dalam yang namanya bicara bagaimana mendistribusikan beras, makanan, sampai obat-obatan. Sampai pada waktu itu kalau masih sadar, kita nyari oksigen aja susah. Sedangkan di rumah sakit sudah berapa banyak yang akhirnya di mana semuanya memerlukan oksigen. Pada waktu itu yang dikerjakan secara bersama. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana public private partnership yang dilakukan. Nah, sekarang ini juga yang seperti Pak Prabowo Presiden kita bilang, Pak Presiden Prabowo mengatakan namanya Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated itu adalah bagaimana pemerintah dan swasta bisa bekerja sama, bergotong royong, sama-sama untuk bekerja untuk membangun bangsa ini. Nah, itu yang dilakukan. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh pihak swasta dan juga yang namanya pemerintah. Contoh lagi misalnya sekarang ini bagaimana contohnya adalah SRC sendiri. SRC sendiri sekarang karena SRC itu luar biasa sampai 200 berapa sih 60 ribu ya? Iya. 260 ribu. 60 ribu atau 50? 60 kan? Oh 50. 50 ribu. Oh kita tambahin 10 ribu. 250 ribu distribusi di Indonesia. Sekarang itu adalah salah satu tempat distribusi yang terhebat di Indonesia. Dan di mana itu dipimpin oleh pengusaha-pengusaha dan kebanyakan kalau nggak salah ibu-ibu menurut yang saya tahu. Nah di situ sekarang misalnya beras. Bisa membeli beras dari SRC bekerja sama antara pemerintah yaitu Bulog dengan SRC. Itu adalah upaya jelas.
yang dimana bekerja sama antara pemerintah dengan private sector. Nah, sedang dilakukan oleh RC. Jadi tepuk tangan dong untuk SRC, hebat luar biasa dan ibu-ibu yang ada di sana. Ya baik, terima kasih. Kita move ke pertanyaan kedua ya. Kita ke penanya kedua. Oke, Boleh panitia? oke yang sudah dapat mikrofonnya ada. Oke. Pak Arsyad kalau mau duduk silakan, nanti kita bantu kalau kurang jelas pertanyaannya. Didekatkan ya mikrofonnya ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hilda dari Institut Pertanian Bogor. Oke, Pak Arsyad, dalam pandangan Bapak, bagaimana pelaku bisnis bisa berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial seperti kepentingan ekonomi atau akses pendidikan tanpa harus meninggalkan tujuan bisnisnya? Terima kasih. Nah, contoh, tadi kan saya bicara mengenai yang namanya kewirausahaan sosial. Sebetulnya sudah banyak teman-teman, saudara-saudara kita, adik-adik semua yang sebetulnya tanpa disadari melakukan bisnis yang memberikan dampak. Nah, cuman memang katanya banyak yang komplain waktu itu kok di Indonesia belum ada entitas khusus. Nah, sekarang ini ternyata pemerintah sudah membuat namanya PT. PT-nya apa? PT Sosial. Bingung nggak sih namanya PT Sosial? Biasanya di Indonesia cuma ada dua, satu yayasan, satu PT. Kalau yayasan itu berarti nggak boleh membuat profit ataupun keuntungan. Kalau yang namanya PT itu harus buat cuan, harus bikin profit contohnya. Nah ini di tengah-tengah adalah suatu entitas yang harus mencari profit, mencari keuntungan, tapi keuntungan itu untuk diberikan dampak kepada komunitas. Dampak untuk contohnya pendidikan, memberikan contoh untuk kesehatan dan lain-lain. Ataupun misalnya contoh, suatu klinik. Satu klinik kalau yang bisa membayar berbayar. Tapi yang tidak bisa, yang hasil dari berbayar tadi itu bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita yang tidak mampu. Itu adalah sebagai salah satu contoh misalnya untuk melakukan bisnis tapi tetap memberikan dampak sosial. Nah itu sebetulnya di kita sudah ada. Kenapa? Nilai-nilai kita yang namanya gotong royong itu adalah sebetulnya nilai-nilai yang saya namakan ekonomi Pancasila, ekonomi yaitu apa? Yang besar bantu yang kecil. Yang dimana itulah namanya kewirausahaan sosial ataupun PT Sosial. Nah jadi harapannya nanti kalau pada mau ini, sekarang udah ada di Indonesia namanya PT Sosial. Jadi kalau ke notaris bilang saya mau bikin PT Sosial, itu apa? Bedanya kalau anggaran dasar biasanya kalau PT, tujuannya itu berbisnis saja. Kalau ini di situ tujuannya ada, dan tujuannya memberikan dampak sosial untuk ini nih. Yang dimana seperti namanya kalau nama kerennya SDG. Nah jadi teman-teman dan adik-adik semuanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita bisa berbisnis sambil memberikan dampak sosial. Yang sebagai contoh tadi itu. Nah itu ada PT-nya dan bisa kita inikan. Dan juga sekarang banyak teman-teman yang kalau nggak salah saya lihat tadi ada salah satu yang di mana? Di depan dari Plus, yaitu ada platform usaha sosial. Nah itu bagian daripada suatu platform di mana teman-teman yang ingin berbisnis tapi memberikan dampak sosial itu bisa masuk ke dalam ekosistem tersebut. Itu mungkin adik bisa jawabannya. Jadi ada konsep, saya lihat salah satu standnya itu stand yang namanya Plus. Ya, social enterprise. Terima kasih banyak. Semoga bisa menjawab ya. Pak Arsyad boleh kalau ingin minum dulu Pak dan duduk udah ya. Baik kita akan satu lagi ya. Ya. Satu pertanyaan lagi boleh, tim panitia bisa dibantu memberikan mic. Ya. Baik, silakan berdiri, sebutkan nama dan institusi asalnya. Terima kasih. Pak Arsyad, perkenalkan nama saya Aska Hindamil Irfan, saya dari Jakarta Business School. Pertanyaan saya, banyak orang yang ingin memulai usaha, tapi bingung bagaimana caranya agar bisnis mereka bisa berdampak, bukan sekedar mencari keuntungan. Nah, apa prinsip utama yang Bapak pegang dalam membangun bisnis yang punya nilai dan bisa membawa perubahan? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Nah kalau kita mulai bisnis, kalau bicara ini mungkin saya ingin bicara mengenai bahwa kadang-kadang kita selalu memikirkan itu kalau usaha, visinya mau ngapain, misinya mau ngapain, terus paling hitung-hitungan angkanya, bikin bisnis plan gitu ya, begitu segala macam. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu nilai-nilai. Perusahaan itu harus punya values, punya nilai-nilai. Dan kita harus mendefine itu dari awal. Supaya
yang namanya perusahaan itu atau usaha itu mempunyai namanya soul, mempunyai namanya jiwa. Karena tanpa adanya nilai-nilai, perusahaan itu atau berbisnis itu tidak ada nilai-nilai atau jiwanya. Nah, untuk itu kalau kita bicara bahwa memberikan dampak, itu berbisnis apapun sebetulnya bisa memberikan dampak. Tapi tadi jangan lupa membuat nilai-nilai. Jadi itu berbalik misalnya contoh. Di perusahaan saya bilang oke, saya nilai-nilainya adalah salah satunya misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Unity Diversity, perbedaan itu adalah kekuatan. Masuk ke dalam nilai-nilai. Jadi waktu misalnya apa sih secara bisnisnya? Kalau lagi rapat, lagi ngobrol nih, misalnya ada 5 orang, setiap orang punya opini yang berbeda-beda. Setiap orang yang punya berbeda-beda, kita harus dengerin. Karena setiap opini itu sebenarnya penting. Mungkin berbeda-beda, karena apa? Karena kehidupan dari setiap orang yang 5 itu berbeda-beda. Dengan itu, apa yang kita lakukan untuk namanya suatu masalah, kalau kita bisa mendengar dari 5 yang berbeda dengan 5 pendapat yang berbeda, lalu kita mengatakan mana nih kombinasi atau satu bagaimana ujungnya bahwa itu menjadi solusi untuk bisnis. Itu contoh salah satu misalnya nilai-nilai yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika tadi dalam aplikasi untuk rapat ataupun usaha. Tapi juga di mana kita harus juga saling yang namanya menghormati. Apakah perempuan, laki-laki, semua itu kita harus respect. Berbeda agama, kita respect. Berbeda suku, kita respect. Satu lagi nilai-nilai, berintegritas. Misalnya untuk berbisnis, berarti bisnisnya itu kita harus jujur. Kita harus berbisnis dengan suatu hal yang memang positif. Kita berbisnis tidak boleh berbohong. Kita berbisnis, itu adalah bagian dari nilai-nilai yang ada. Nah makanya sebagai perusahaan, penting sekali untuk membuat nama perusahaan Anda dengan nilai-nilai. Karena ke depannya nilai-nilai itu menjadi value untuk perusahaan. Dan orang yang akan melihat perusahaan, adik-adik, ibu bapak semuanya, mereka juga akan melihat selain namanya P&L ataupun rugi laba, mereka akan melihat yang namanya apakah perusahaan ini mempunyai nilai-nilai baik. Karena perusahaan-perusahaan yang tadi katakan mempunyai nilai-nilai baik akan mempunyai value yang sangat tinggi ke depannya. Nah itu yang mungkin bisa saya sharing mengenai hal bahwa setiap perusahaan bisa memberikan dampak dan setiap perusahaan harus mempunyai nilai-nilai karena itu menjadi kunci utama untuk bisa membangun usahanya ke depan. Itu masih Pak. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Arsyad. Terima kasih Pak atas sharingnya. Iya kita sudahi sesi tanya jawab ini dan selanjutnya kita akan menerima juga token of appreciation yang akan diberikan oleh Ibu Elvira kepada Pak Arsyad. Kami persilahkan kepada Ibu Elvira untuk kembali ke panggung. Baik, selanjutnya kita berfoto bersama. Iya, tepuk tangannya boleh dong. Ya, untuk Pak Arsyad dan Ibu Elvira Lianita. Baik, terima kasih Pak Arsyad, terima kasih.